Salam sehat, selamat bertemu, salam sejahtera buat kita semua. Kita bertemu saat ini dalam renungan harian Toraya. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Pujian, syukur, dan hormat hanya patut kami persembahkan kepadamu. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, sehingga Engkau memberikan kesempatan yang baik kepada kami semua untuk menjalani hidup karunia-Mu. Dan pada saat ini, firman kebenaran-Mu akan diperdengarkan. Berkati kami semua. Semoga firman ini akan mengambil bahagian yang layak dalam hati dan pikiran kami untuk selalu melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bersabdalah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan Harian Toraya yang akan kita baca bersama pada edisi Sabtu 14 November 2020. Terambil dari kitab Injil Matius pasal 12 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-45. Injil Matius pasal 12 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari pembacaan kita pada saat ini, kita dibawa tuntunan tema, roh jahat selalu menggunakan kesempatan. Mukun sumayo tudeata masusuk, undaka attu. Sering kita mendengar cerita suatu rumah kosong, baik di kota maupun di kampung-kampung. Rumah yang tidak berpenghuni diceritakan orang bahwa rumah itu ada penunggunya. Penunggu yang dimaksud adalah setan yang sering disebut dalam bahasa Toraja Bombo. Bacaan dalam Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45 dengan perikop kembalinya roh jahat. Ini adalah perkataan Yesus dalam bentuk perumpamaan. Tuhan Yesus bermaksud memperingatkan orang Farisi dan ahli Taurat atau bangsa Yahudi secara umum. Sementara mereka membanggakan kesalehan mereka dalam menjalankan hukum Taurat dan tradisi nenek moyang agar memperoleh berkat keselamatan dari Allah. Mereka tidak tahu bahwa tujuan hukum Taurat yang tertinggi adalah untuk menunjukkan kepada kita standar kesempurnaan Allah dan kebutuhan kita yang mutlak akan Yesus Kristus. Bandingkan Galatia 3 ayat 16. Apabila roh jahat kembali dan menilik, ternyata
hati orang tersebut benar-benar kosong, tak berpenghuni. Ayat 44. Maka roh-roh jahat akan kembali menjadi penghuninya. Bagaimana dengan hati kita? Hanya roh Allah yang dapat membentengi diri seseorang dari serangan roh jahat. Kehadiran roh Allah melenyapkan kekuatan si jahat. Walaupun roh jahat dapat menyerang siapapun, Allah tidak dapat dikuasainya. Marilah kita menjadikan hati kita dikuasai oleh roh Allah dan fokus hidup kita hanya menjadi anggota keluarga Allah. Janganlah memberi kesempatan kepada hati dan kehidupan kita untuk masuk ataupun dikuasai oleh roh jahat, karena hanya akan merusak hidup kita. Tetapi bentuklah hidup ini terarah kepada Tuhan, agar kuasa Roh Kudus menguasai perjalanan kehidupan kita, sehingga roh jahat jauh dari kehidupan kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Pujian, syukur, dan hormat kembali kami patut persembahkan kepadamu Tuhan. Karena kasih dan kemurahan-Mu, Engkau telah melayakkan dan memperdengarkan firman kebenaran-Mu kepada kami. Firman-Mu menjadi makanan rohani bagi kami, yang akan menuntun, yang akan menguasai kehidupan kami. Kiranya kami tetap berada dalam tuntunan roh Tuhan, agar roh jahat jauh daripada kami. Kasih setia-Mu akan tetap kami rasakan di masa pandemi COVID-19 ini. Ajarkan kami hikmat-Mu untuk selalu hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan, dengan tetap setia dan menaati firman Tuhan. Terima kasih atas firman kebenaran-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami hari ini, bahkan sepanjang hidup kami, dalam tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan kami masing-masing. Kami tetap bawa keberadaan kami kepadamu. Kiranya kami tetap fokus pada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa ini. Amin.